Komnas Perempuan lagi dihujat nih, gara-garanya tuh mereka bilang kasus penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR di Bandung tidak termasuk tindak penyiksaan. Padahal akibat kekerasan yang dilakukan pacarnya Taufik Hidayat, korban mengalami luka yang sangat serius hingga disabilitas permanen. Pernyataan ini disampaikan Komisioner Komnas Perempuan Sondang Friska Simanjuntak pada 26 Juni saat peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional. Dalam konferensi pers itu, Komnas Perempuan menyampaikan 2 poin penting. Yang pertama, menurut hukum pidana Indonesia, tindakan pelaku merupakan penganiayaan berat, sadis, terencana, dan menyebabkan korban kehilangan fungsi penglihatan. Komnas Perempuan juga mendesak polisi menggunakan pasal berlapis, termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS bila seluruh unsurnya terpenuhi. Nah, di poin kedua inilah Komnas Perempuan menyebut kasus YTR belum termasuk kategori penyiksaan. Alasannya, menurut Konvensi Anti Penyiksaan PBB atau Convention Against Torture atau CIT, istilah penyiksaan memiliki definisi yang lebih khusus. Dalam aturan itu, penyiksaan harus dilakukan, diperintahkan, atau dibiarkan oleh aparat negara untuk tujuan tertentu, misalnya memaksa pengakuan atau bentuk diskriminasi. Karena itu, Komnas Perempuan membedakan istilah penganiayaan dalam hukum Indonesia dengan penyiksaan dalam Konvensi Anti Penyiksaan PBB. Mereka menegaskan penderitaan korban memang nyata, sangat berat dan tidak pernah dipungkiri. Namun, agar masuk kategori penyiksaan menurut konvensi tersebut masih perlu dibuktikan adanya unsur keterlibatan atau pembiaran aparat negara. Intinya, kasus YTR tetap disebut sebagai kekerasan berbasis gender yang ekstrim dan penganiayaan berat yang terencana. Pernyataan itu kemudian dikritik anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya, penggunaan istilah tersebut tuh kurang tepat dan dikhawatirkan menimbulkan celah hukum yang justru menguntungkan pelaku. Setelah menuai banyak kritik, Komnas Perempuan tuh akhirnya minta maaf pada 28 Juni. Mereka mengakui penggunaan istilah teknis internasional di ruang publik tidak tepat dan telah melukai perasaan korban, keluarga, serta masyarakat. Komnas Perempuan juga menegaskan sejak awal tidak pernah membela pelaku ataupun mengurangi beratnya kejahatan yang terjadi. Mereka tetap menyebut tindakan yang dialami YTR sebagai kekerasan berbasis gender yang sangat ekstrim, sadis, dan tidak manusiawi. Komnas Perempuan juga berkomitmen mengawal kasus ini bersama Polda Jawa Barat serta mendorong penggunaan pasal berlapis agar pelaku dihukum seberat-beratnya. Buat yang belum tahu, YTR diduga disekap dan dianiaya kekasihnya selama hampir 3 tahun sambil berpindah-pindah tempat di wilayah Bandung. Motif pelaku diduga karena rasa cemburu dan pelampiasan stres kerja. Akibat kekerasan itu, korban mengalami kebutaan pada satu mata, bibir rusak hingga harus menjalani operasi rekonstruksi wajah, kesulitan bicara dan berjalan, serta banyak luka di tubuhnya. Pelaku berhasil ditangkap Polda Jawa Barat pada 23 Juni dan kini menjalani proses hukum. Polisi menjerat pelaku dengan pasal penganiayaan berat berencana yang ancaman maksimalnya 12 tahun penjara. Sementara DPR meminta agar pasal berlapis termasuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS juga diterapkan bila seluruh unsurnya terbukti. Kami memahami maksud Komnas Perempuan. Secara hukum internasional memang ada perbedaan antara istilah penganiayaan dan penyiksaan. Secara akademis penjelasan itu memang benar dan memiliki dasar hukum yang jelas. Tapi yang dilihat masyarakat bukan sekedar istilah hukum atau definisi dalam konvensi internasional. Yang mereka lihat adalah seorang perempuan yang diduga disekap hampir 3 tahun, dipukul berkali-kali, kehilangan penglihatan, mengalami luka permanen dan hidupnya hancur akibat kekerasan yang begitu kejam. Dalam kondisi seperti itu, kalimat ini tuh bukan penyiksaan terdengar kurang berempati meski maksud hukumnya berbeda. Lembaga negara bukan hanya harus benar secara hukum, tapi juga bijak memilih kata agar tidak menambah luka bagi korban dan keluarganya. Untungnya, Komnas Perempuan mengakui kekeliruan cara penyampaiannya dan meminta maaf kepada publik. Kedepan, semoga semua pihak lebih berhati-hati menyampaikan istilah hukum agar tidak menimbulkan salah paham dan mengaburkan rasa keadilan masyarakat. Yang paling penting sekarang bukan lagi memperdebatkan istilah,
melainkan memastikan YTR mendapat perlindungan, pemulihan, dan keadilan sepenuhnya. Semoga pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai seluruh perbuatannya yang terbukti di pengadilan. Stop kekerasan terhadap perempuan.